pengertian teori moneter. Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter seperti uang, jumlah uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam moneter juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pendapatan nasional, maupun nilai tukar. Seperti halnya dalam ilmu ekonomi, teori moneter juga menggunakan berbagai model khususnya model persamaan, matematis, dan grafis untuk menyederhanakan fenomena di lapangan dan memudahkan penjelasannya. Ada beberapa teori-teori moneter. Yang pertama, teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang adalah salah satu teori moneter yang paling awal dan terkenal. Teori ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat akan mempengaruhi tingkat inflasi. Dalam teori kuantitas uang, ada dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter. Jika pertumbuhan ekonomi melampaui pertumbuhan pasokan uang, maka harga barang dan jasa akan cenderung turun. Sedangkan jika pasokan uang melebihi pertumbuhan ekonomi, maka harga barang dan jasa akan cenderung naik. Yang pertama, teori kuantitas menurut Irving Fisher 1930 menyatakan bahwa aspek moneter adalah faktor yang mempunyai arti penting dalam proses terjadinya inflasi. Yang kedua, teori Cambridge Gap atau Marshall Field. Teori Cambridge Gap seperti halnya dengan teori Fisher atau kuantitas uang dan teori-teori klasik lainnya berpokok pangkal pada fungsi uang sebagai alat tukar umum. Karena itu, teori-teori klasik termasuk teori Cambridge Gap dan teori Fisher melihat kebutuhan uang atau permintaan akan uang dari masyarakat sebagai kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi. Dalam perekonomian, uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan perdagangan atau tukar menukar, baik antar pelaku perekonomian maupun antar negara. Selain itu, juga uang dapat berperan mengenai masalah inflasi, permintaan dan penawaran uang, tingkat bunga bank, serta nilai tukar terhadap mata uang asing, agar masyarakat mempunyai penggunaan barang sebagai uang yang berlaku harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dua, mudah dibawa dan disimpan tahan lama. Yang ketiga, jumlahnya terbatas. Dan yang keempat, bendanya memiliki mutu yang sama. Teori moneter yang kedua yaitu teori Keynes. Teori Keynes merupakan salah satu teori ekonomi yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Teori ini menyatakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumen dan investasi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dalam teori Keynes, pemerintah dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran publik atau menurunkan suku bunga. Namun, teori ini juga memiliki kritik dari kalangan ekonomi liberal yang menyatakan bahwa investasi pemerintah dapat mengganggu pasar bebas dan menciptakan distorsi ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Dia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan
nada level makro. Untuk mengurangi pengangguran dan deflasi, jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkatkan sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Teori moneter yang ketiga yaitu teori klasik. Teori ekonomi yang didukung oleh beberapa tokoh antara lain James Bernstein, Irving Fisher, dan Marshall. Teori klasik mempercayai bahwa keadaan pasar akan membaik sendiri sesuai dengan waktu yang ada. Teori ekonomi klasik tentang tingkat bunga. Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat bunga akan memiliki daya tarik sendiri oleh masyarakat. Daya tarik tersebut membuat masyarakat tertarik untuk menabung di bank. Masyarakat akan mengurangi jumlah konsumsinya untuk menambah jumlah tabungan. Teori moneter yang keempat yaitu teori modern. Teori modern dalam kebijakan moneter menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori moneter sebelumnya, termasuk teori kuantitas uang, teori Keynes, dan teori klasik. Dalam teori modern, kebijakan moneter harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi global. Pemerintah harus menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, cadangan devisa, dan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional yang ditetapkan. Teori ini dipopulerkan dan dikembangkan oleh Milton Friedman. Teori kuantitas modern dari Friedman bisa ditafsirkan sebagai pengembangan lebih lanjut dari aspek lain teori Cambridge. Friedman melakukan beberapa penyederhanaan dalam perumusan visi permintaan uang. Dia menganggap bahwa pemilik kekayaan bisa memilih 5 bentuk kekayaan untuk dipegang. Yang pertama uang tunai, yang kedua obligasi, yang ketiga saham-saham atau ekuitas, yang keempat barang-barang fisik bukan manusia, dan yang kelima kekayaan manusiawi atau human capital. Baik, itulah tadi materi yang saya jelaskan tentang perkembangan teori-teori moneter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.